Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, ini adalah rumah Budian. Kalau perhatikan di samping kanan Budian, ini adalah tanaman jambu. Kemudian di pojok sendiri ada juga tanaman belimbing. Nah, anak-anak, tahukah kalian dua macam tanaman tersebut berkembang biak dengan apa? Nah, sebenarnya secara alami baik jambu, mangga, kemudian ada belimbing itu berkembang biak dengan biji, sehingga disebut perkembangbiakan secara generatif. Ya, tetapi saat ini tanaman-tanaman tersebut dikembangbiakan supaya lebih mudah didapatkan, supaya lebih cepat berbuah dengan cara vegetatif buatan. Contohnya adalah mencangkok. Jadi tanaman-tanaman Budian ini ada jambu, kemudian ada belimbing. Itu adalah contoh dari tanaman yang awalnya ditanam dengan mencangkok. Jadi wajar saja jika tidak terlalu tinggi. Biasanya kalau memakai biji itu akan lebih tinggi tumbuhnya. Seperti itu ya. Nah, yuk ikut Budian sekarang. Kita akan jalan-jalan. Nah, ini adalah contoh tadi tanaman yang dicangkok. Nah, ini kurang lebih sudah 2 tahun. Perhatikan, dia tidak terlalu tinggi. Berbeda jika ditanam dengan memakai biji, ya. Nah, tetapi walaupun rendah, perhatikan tanaman-tanaman ini sudah berbuah. Coba perhatikan batangnya. Nah, ada ya warna hijau-hijau. Ini yang disebut dengan kambium. Nah, salah satu syarat tanaman yang bisa dicangkok itu harus memiliki kambium. Ada yang tahu tanaman apa ini? Ini adalah tanaman pisang. Nah, yang sudah kamu pelajari bahwa pisang itu berkembang biak secara vegetatif alami. Jadi tanamannya berkembang biak tanpa biji, selain biji, memakai bagian dari tanaman tersebut. Perhatikan bawah sini. Oke, ini adalah contoh tunas-tunasnya. Jadi dia atau tanaman pisang ini berkembang biak dengan tunas. Nah, Budian di kebun juga menanam tanaman yang disukai oleh keluarga Budian. Ada yang tahu tanaman apa ini? Ini adalah sayur kelor, ya. Banyak vitaminnya dan kandungannya yang penuh gizi untuk kesehatan. Nah, perhatikan. Nah, Budian dan keluarga Budian menanam tanaman kelor ini dengan menggunakan batang yang sebut stek batang. Jadi tanaman ini cukup ditancapkan ke tanah sehingga dia akan muncul tunas-tunasnya dan menjadi tanaman baru. Ini adalah contoh vegetatif buatan. Jadi kalau buatan itu dengan campur tangan manusia. Budian memang sengaja menanamnya dengan menancapkan batangnya. Tetapi berbeda dengan pisang ini, dia tumbuh secara alami dengan memakai tunas. Jadi paham ya perbedaan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, anak-anak, sekarang kalian ada di dapur Budian. Nah, kalian pernah membantu ibu memasak di dapur? Nah, perhatikan, Budian punya benda yang biasa kamu temuin di dapur. Nah, benda apa ini? Ini adalah bawang bombay. Ada yang tahu vegetatif atau generatif? Nah, coba sekarang Budian iris ya nak ya. Nah, perhatikan. Ya. Perhatikan di situ. Di sini ada lapis-lapisannya ya nak ya. Nah, bagian ini adalah ciri-ciri bahwa bawang bombay atau juga bawang merah itu menggunakan perkembangbiakan dengan umbi lapis. Jadi ini contoh umbi lapis sehingga berkembang biak dengan menggunakan vegetatif alami. Nah, sekarang Budian punya apa ini? Kentang. Nah, kentang ini termasuk juga umbi.
Tapi umbi apa ya? Nah, kalau kentang itu berkembang biak dengan umbi batang. Jadi sebenarnya batang yang di dalam tanahnya itu menggembung sehingga membentuk kentang. Begitu juga dengan umbi-umbi yang lain seperti singkong, kemudian ketela. Nah, itu memakai umbi batang. Anak-anak perhatikan, selain Budian memiliki kentang, kemudian ada bawang bombay. Perhatikan ini. Nah, ini sangat bermanfaat ya saat corona, saat pandemi ini. Ini adalah jahe ya, ini jahe. Perhatikan bagian jahe itu. Nah, dia ada garis-garisnya. Nah, ini yang disebut dengan ruas. Nah, coba. Nah, ini ya. Ada ruas-ruasnya. Ini terlihat ya, Nak ya. Nah, jika akar itu ada ruas-ruasnya seperti ini, maka tanaman ini berkembang biak dengan vegetatif alami, memakai akar tinggal. Jadi ini adalah akar tinggal atau bisa disebut dengan rizoma.